Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi kapan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, keburu melarikan diri. Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan perkara terkait pengadaan tanah untuk membangun rumah dengan uang muka 0%. Dan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut sudah ditetapkan 6 orang tersangkanya. Sedangkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, yaitu yang paling bertanggung jawab, ditambah lagi pengadaan tanah tersebut bahwa untuk digunakan untuk kampanye dalam Pilgub Gubernur DKI, malah tidak dijadikan tersangka. Dalam Pemda DKI banyak perbuatan korupsi, dan yang bertanggung jawab utama adalah Anies Baswedan atas pengadaan tanah untuk proyek, yaitu antara lain korupsi uang sebesar 650 miliar terkait dengan pelaksanaan balap mobil Formula, di mana sudah diberikan uang muka 650 miliar kepada panitia, tetapi balap mobil tersebut tidak dilaksanakan. Ini sama saja perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Pemda DKI sebesar 650 miliar. Kelebihan pembayaran pembelian mobil damkar ada sebesar 800 juta. Pemda DKI ini ada membeli mobil damkar pemadam kebakaran, di mana ada kelebihan pembayaran sebesar 800 juta rupiah. Sama juga ini sudah merugikan keuangan negara sebesar 800 juta rupiah, merupakan perbuatan korupsi. Penggunaan anggaran 1.000 triliun untuk menanggulangi virus corona, tidak jelas penggunaannya. Setelah Novel Baswedan dipecat Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu KPK sudah memanggil Anies Baswedan sebagai saksi yang bisa dikembangkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi kapan menetapkan Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka yang paling bertanggung jawab atas pengadaan tanah tersebut? Jangan nanti sampai Anies Baswedan keburu melarikan diri. Percuma hasil pemeriksaan perkara Anies Baswedan tersebut tidak bisa disidangkan. Kecuali kalau KPK ada niat tidak menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, hanya dipanggil sebagai saksi saja untuk mengelabui masyarakat agar tidak ada kritik-kritikan dari masyarakat tersebut. Karena bagaimanapun sampai sekarang masyarakat banyak yang mendukung daripada KPK agar Anies Baswedan ini dijadikan tersangka. Apalagi baru-baru ini ada demonstrasi dari kelompok mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, melakukan demonstrasi di tengah-tengah masyarakat yang menuntut Anies Baswedan supaya ditangkap katanya, karena banyak perbuatannya yang tidak baik, dan juga katanya supaya dia melepaskan jabatannya. Jadi banyak tudingan-tudingan negatif kepada Anies Baswedan ini, karena masyarakat juga mengikuti perkembangan penyelesaian perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atas Anies Baswedan tersebut. Jangan nanti sampai Anies Baswedan ini tidak dijadikan tersangka, keburu dia melarikan diri. Kalau sudah dia melarikan diri, tidak percuma semua hasil pemeriksaannya itu, karena tidak bisa disidangkan. Jadi ini harapan saya supaya Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar serius menangani perkara penyidikan perkara dari Anies Baswedan tersebut terkait sebagai saksi, di mana nanti dia dipanggil sebagai saksi, bisa ditingkatkan nanti ke tahap penyidikan, dapat dijadikan nanti tersangka, tergantung nanti keterangan ke-6 tersangka tersebut.
apakah 6 tersangka tersebut melibatkan daripada Anies Baswedan tersebut atau tidak, atau mereka siap bertanggung jawab sendiri. Apapun alasannya, walaupun mereka diam, dugaan saya sangat kuat Anies Baswedan itu ditetapkan sebagai tersangka. Karena proyek daripada pengadaan tanah tersebut itu tanggung jawab Anies Baswedan. Pada waktu dia kampanye digunakan itu untuk memenangkan dalam pilkada tersebut. Katanya uang pengadaan tanah akan diadakan pembangunan rumah dengan uang muka 0% tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya penuh masalah korupsi di dalamnya, sehingga dipanggillah pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu. Jadi harapan saya agar Komisi Pemberantasan Korupsi supaya segera menetapkan Anies Baswedan ini sebagai tersangka kalau memang didukung minimal 2 alat bukti. Jangan nanti Anies Baswedan ini keburu melarikan diri sehingga semua pemeriksaan atas Anies Baswedan tersebut percuma, tidak ada gunanya. Jadi harapan saya supaya Komisi Pemberantasan Korupsi serius menangani dan menetapkan Anies Baswedan ini sebagai tersangka bila bila ada minimal 2 alat bukti yang mendukungnya. Sekian dan terima kasih.